walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung di rumah doa ini, namun kita tetap percaya bahwa kita satu di dalam Kristus. Satu di dalam kuasa Roh Kudus daripada Tuhan. Yang terpenting dimanapun kita berada, dimanapun kita memuji memuliakan nama Tuhan, lalu yang terutama dalam kehidupan kita, biar kita tetap terhubung kepada sorga, tetap terhubung kepada Kristus dimanapun kita berada, melalui doa kita, melalui pujian kita, bahkan melalui firman Tuhan. Walaupun Bapak Ibu, bahkan pemuda-pemudi yang berada di rumah saat ini, yang terpenting engkau terhubung kepada sorga, terhubung kepada Kristus, lewat ibadah kita pada hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita selama kita hidup berjalan di tengah-tengah dunia yang fana ini. Karena kita percaya tanpa Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan kita, maka saudaraku kehidupan kita akan sering terlena, bahkan sering kita jauh dari. Tapi lewat firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, inilah yang menguatkan kita selama kita hidup, selama kita ada di tengah-tengah dunia yang fana ini. Kita langsung saja kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-138. Ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Puji Tuhan. Sebagai tema firman Tuhan pada hari ini, tetaplah tekun di dalam kesesakan. Saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus, barangkali setiap kita tentunya kita sering mengalami yang namanya kesesakan. Bahkan setiap orang, baik pejabat, baik orang sederhana, bahkan banyak orang susah juga, yang namanya kesesakan tentu sudah kita alami bersama. Namun Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berbicara kepada saudara dan saya, supaya di dalam kesesakan kita tetaplah bertahan dan tetaplah bertekun, karena tangan Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah hampir 3 bulan tidak bersama-sama bersekutu di rumah doa ini, oleh karena situasi dan kondisi yang sangat mencekam sampai hari ini. Walaupun kita sudah memasuki new normal, tapi saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita juga ekstra hati-hati, dan kita tetap memperhatikan kesehatan kita, bahkan juga tetap saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus mematuhi segala peraturan-peraturan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dalam protokol kesehatan, supaya kita umat-umat Tuhan boleh patuh, sehingga situasi ini boleh cepat berlalu. Sebab itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, barangkali setiap kita beberapa bulan ini berada dalam kesesakan. Barangkali kita tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara kita seiman secara langsung. Bahkan seperti yang kita lakukan pada hari ini, kita terpisah, Bapak Ibu ada di rumah, bahkan pemuda-pemudi anak-anak kami ada di rumah, sebagian juga ada yang di rumah doa ini oleh karena situasi dan kondisi.
Bahkan kita melihat berjabat tangan pun tidak boleh oleh karena situasi ini. Namun saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus tetap bersabar, menunggu waktunya Tuhan bekerja sampai situasinya benar-benar normal. Itulah yang kita harapkan, itulah yang diharapkan oleh pemerintah, bahkan itulah juga diharapkan oleh dunia saat ini, supaya secepatnya situasi normal kembali, supaya kita boleh beribadah, kita boleh bersama-sama berdoa, kita boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan, bahkan kita juga boleh melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan leluasa. Tapi di dalam kesesakan ini, supaya setiap umat-umat Tuhan jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur, jangan pernah mengeluh, karena kita tahu saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ada maksud Tuhan di dalam segala rencana yang terjadi saat ini. Bahkan walaupun hari-hari ini mencekam, walaupun situasi yang tidak kita inginkan saat ini, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang saya katakan tadi, di balik semua ini ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap umat-umat Tuhan. Karena firman Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Tapi saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus akan tetap melakukannya sampai dia benar-benar berhasil. Bahkan barangkali setiap tahun kita sudah berkata di awal tahun, kalau di tahun 2020, barangkali kita sudah berjanji, saya akan setia kepada Tuhan. Di tahun 2020 barangkali saya akan setia beribadah, saya setia berdoa kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang saudaraku, di dalam kita mengikatkan janji kepada Tuhan, tidak serta-merta terlaksana dalam kehidupan kita. Kadang-kadang hanya perkataan kita berbicara kita mau setia kepada Tuhan, tapi dalam situasi saudaraku sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak mau datang beribadah, memuji, memuliakan daripada nama Tuhan. Tapi dalam situasi dan kondisi saat ini, tidak ada lagi kata-kata untuk kita tidak bisa bersama-sama bergandeng tangan memuji, memuliakan daripada nama Tuhan. Jikalau selama ini kita sibuk dalam pekerjaan, kadang-kadang kita pergi pagi pulang malam saudaraku, tidak ada waktu untuk beribadah, tidak ada waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang disinilah saudaraku ada maksud Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dalam situasi ini, supaya kita kembali berkumpul bersama-sama dengan keluarga, memuji, memuliakan daripada nama Tuhan. Barangkali selama ini suami sibuk dalam pekerjaan, tidak ada waktu untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga. Tidak ada bersama-sama waktu untuk bercengkrama dengan anak dan istri saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kita melihat dalam situasi ini, keluarga akur kembali, bersama-sama berdoa, bersama-sama menyembah, bersama-sama memuji, memuliakan daripada nama Tuhan. Walaupun kita lakukan di rumah masing-masing, tapi ada keintiman kita dengan Tuhan. Seperti yang katakan tadi, yang terpenting kita terhubung kepada sorga, kita terhubung kepada Kristus, walaupun kita beribadah di rumah masing-masing. Karena mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang merindukan Dia, walaupun kita di rumah, walaupun kita di mana. Yang terpenting kita tetap komunikasi dengan Tuhan. Yang terpenting kita ada mesbah dengan Tuhan. Yang terpenting kita membangun hubungan dengan Tuhan, walaupun di setiap rumah-rumah keluarga dimanapun mereka berada saat ini. Sehingga saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam situasi ini barangkali supaya kita introspeksi diri, supaya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, bahwasanya hanya Tuhanlah yang mampu menolong setiap kehidupan kita, sehingga tidak terjadi kesombongan dalam kehidupan kita. Kita melihat dalam keadaan ini banyak orang yang disadarkan. Banyak kita melihat juga saudaraku kekasih dalam nama Tuhan, dalam situasi ini kejahatan-kejahatan juga semakin berkurang. Bahkan kelap-kelap malam saudaraku kita melihat tertutup. Bahkan tempat hiburan-hiburan malam saudaraku kekasih pesta pora tertutup pada saat ini. Supaya apa? Maksud Tuhan di sini supaya kita kembali kepada Dia. Karena Tuhan tidak mau kita jauh dari hadapan Dia.
Yang selama ini kita sudah berjanji saya mau setia. Yang selama ini saya mau berjanji saya akan setia beribadah, memuji, memuliakan daripada nama Tuhan. Tapi minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, kita tidak pernah setia beribadah, memuji, memuliakan daripada nama Tuhan. Kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia. Kita terlalu sibuk dengan perkara-perkara dunia sehingga lupakan Tuhan. Tapi inilah saatnya Tuhan menarik perhatian kita untuk kembali kepada Dia, untuk bersekutu intim bersama dengan Dia. Sehingga kita melihat di mana-mana, di rumah-rumah ada pujian, di rumah-rumah ada doa, di rumah-rumah ada firman Tuhan. Yang selama ini barangkali kaum bapa tidak pernah menyampaikan firman Tuhan kepada keluarga, tidak pernah menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak. Tapi saatnya ini saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus, keluarga lebih leluasa menyampaikan firman Tuhan kepada keluarga, keluarga lepas keluarga dimanapun berada. Setiap rumah ada pujian, setiap rumah ada doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Sehingga selalu terhubung, selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Barangkali inilah kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak cepat-cepat marah kepada Tuhan. Kenapa begitu lama situasi ini berlaku? Tapi biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena segala sesuatunya akan indah pada waktu. Sehingga kita akan berkata, oh ini rupanya cara Tuhan. Ini rupanya cara Tuhan untuk kembali kepada Dia, untuk senantiasa bersekutu kepada Dia. Jikalau selama ini hamba-hamba Tuhan menyampaikan kepada umat Tuhan barangkali belum didengarkan saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Tapi saja Tuhan berbicara, menegur kita supaya kita kembali ke jalan kebenaran itu. Sehingga apapun yang terjadi dalam situasi ini, tetaplah kita tekun. Walaupun terjadi kesesakan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita barang sedetik pun. Tapi rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan-rancangan yang indah. Rancangan yang penuh harapan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah lewat situasi ini supaya kita terus bergumul, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin kita mendekatkan diri dan semakin kita sungguh-sungguh berlari datang kepada Dia. Karena di luar Yesus kita tidak mempunyai kemampuan apa-apa selain kita pasrah datang kepada Dia. Sebab itu saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam situasi yang terjadi itu bukan secara kebetulan, tapi kadang-kadang itu mendidik kita supaya kita semakin dewasa, supaya kita semakin intim, supaya kita semakin sungguh-sungguh kembali kepada Dia. Barangkali selama ini kita tidak peduli akan pelayanan, jikalau selama ini kita tidak peduli untuk beribadah, jikalau selama ini kita kurang peduli untuk berdoa, memuji, memuliakan daripada nama Tuhan. Tapi lewat situasi ini, supaya kita kembali kepada Dia. Supaya kita berlari kepada Dia. Supaya kita sungguh-sungguh kepada Dia dalam segala keadaan apapun. Sebab itulah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kesesakan itu datang, mari berlari kepada Tuhan. Bahkan ini yang dialami oleh pemazmur Daud. Ketika dia mengalami pergumulan yang luar biasa. Ketika dia dikejar-kejar oleh musuh. Yang dilakukan, dia berlari kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Bahkan dia berkata, mengapa kau tertekan hai jiwa? Padahal ada Tuhan yang siap menolong. Ada Tuhan yang siap peduli bagi setiap kehidupan. Sebab itulah dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah pertolongan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kesesakan dalam hidupnya, dia cepat-cepat berlari, dia datang kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kehidupan dia ke dalam tangan Tuhan. Sehingga selalu ada jalan keluar, selalu ada sukacita, selalu ada damai sejahtera dalam kehidupannya. Sebab itulah kita yang hadir pada saat ini. Bahkan juga saudara-saudara kami yang ada di rumah, bahkan yang menonton live ini. Datanglah kepada Tuhan dengan sungguh.
serahkan hidupmu, serahkan keluargamu, serahkan setiap kita kepada tangan Tuhan, supaya Dia yang bertindak dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita mau perhatikan bagaimana dalam kesesakan dalam kehidupan kita, ya. Supaya bagaimana kita bertahan dalam kesesakan yang kita alami saat ini. Yang pertama saudaraku yang kita mau lakukan, ya. Kita harus sadar bahwa satu-satunya pertolongan kita itu datang daripada Tuhan. Pada dalam kitab Mazmur pasal yang ke-121 ayat yang pertama yang kedua, ya. Coba kita baca. Karena kita sadar bahwa pertolongan kita satu-satunya itu datangnya daripada Tuhan. Demikian firman Tuhan, Mazmur pasal yang ke-21 ayat yang pertama dan kedua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana akan datangnya pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ketika kita dalam kesesakan, ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam persoalan, marilah kita melayangkan mata kita kepada Tuhan. Oh, pertolongan kita adalah datang daripada sorga. Pertolongan kita datang daripada Yesus, bukan datang dari dunia ini. Seringkali kita melayangkan pandangan kita ke dalam dunia ini. Dari manakah akan datang pertolongan kita? Tapi seringkali kita mengadu kepada dunia, kita kecewa. Kita tidak disepelekan, kita tidak diperhatikan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Tapi ketika kita datang melayangkan kita ke dalam tangan Tuhan, ke dalam sorga, maka saudaraku, di sana ada pertolongan bagi kita. Dan ini yang dilakukan oleh pemazmur. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadi pertolongan Tuhan adalah dari sorga. Yang menjadi pertolongan kita saudaraku adalah dari Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Pertolongan kita bukan datang dari dunia. Tapi firman Tuhan katakan, pertolongan kita datang daripada Yesus. Lalu yang kedua saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kita tetap percaya bahwa dalam keadaan apapun, selama kita setia, maka saudaraku, ada senantiasa pengharapan dalam kehidupan kita. Kalaupun situasi dan kondisi saat ini yang semakin sulit, tapi firman Tuhan katakan, tetaplah berharap kepada Dia. Tetaplah berharap kepada Kristus. Apabila kita berharap kepada manusia, maka kita akan gagal, kita akan kecewa. Tapi ketika kita menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan, maka di sana kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena Dia selalu membawa solusi, karena Dia selalu membawa jalan keluar bagi setiap orang yang berseru kepada Dia, bagi setiap orang yang sungguh-sungguh datang menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Selalu ada pengharapan. Kalaupun menurut manusia tidak ada sesuatu pengharapan lain. Tapi saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Yesus ada pengharapan yang baru bagi kita. Puji Tuhan. Lalu yang ketiga saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kita jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti berharap. Karena dalam situasi saat ini, banyak orang yang kecewa. Banyak orang yang tertekan. Banyak orang yang apatis. Banyak orang saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus biasa-biasa saja. Tapi saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita menggantungkan pengharapan kita, ketika kita sungguh-sungguh berlari kepada Tuhan, maka di sana ada jalan keluar. Di sana ada pertolongan bagi seluruh kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan, serahkanlah
seluruh kekhawatiranmu kepada Dia, maka Dialah yang akan bertindak. Serahkanlah seluruh kesesakanmu kepada Tuhan, maka Dialah yang akan bertindak. Bukan dunia yang bertindak, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus dari sorga akan bertindak peduli bagi setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan. Sebab itu jangan pernah menyerah. Jangan pernah mengeluh. Tapi datang kepada Tuhan, berlari kepada Dia, bahwa Dia sanggup memulihkan segala keadaan kita. Puji Tuhan. Itulah firman Tuhan bagi kita pada hari. Biarlah kita sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan, bahwa tangan Tuhan senantiasa menyertai kita sampai Maranatha Dia datang kembali. Haleluya. Kita berlutut, kita mau berdoa kepada Tuhan.